Ya, saya mau langsung lanjut ke Bang Didi. Bang Didi, kita ingin tahu sebetulnya yang dikhawatirkan Demokrat apa sih Bang dengan kalau tadi versi Bang Didi mengatakan tidak diberikannya draft Undang-Undang Cipta Kerja ketika di rapat paripurna, dan apakah ketika pembahasan ini sikap Demokrat seperti apa waktu itu? Jadi kan kalau tidak diberikan ya, berarti draft yang mana yang menjadi acuan kita? Ini kan rapat forum tertinggi bagi DPR, bagi para anggota Dewan. Kita tidak memegang, masing-masing tidak memegang naskah RUU. Lalu terjadi polemik di publik. Yang jadi acuan yang mana? Harusnya pada saat paripurna diresmikan, disahkan, tentu harus jelas dan clear. Ini RUU yang mana? Ini RUU-nya tidak ada. Jadi kan sangat sesat begitu ya. Walaupun di balik sudah selesai. Kalau memang yang di balik itu yang akan disahkan, tentu dibawa ke paripurna dan seluruh anggota Dewan, siapapun dia, tiap individu, ini adalah hak konstitusi, adalah harusnya benar-benar mendapatkan ini secara transparan, akuntabel, karena sudah pasti setelah itu kan rakyat, para konstituennya bertanya-tanya. Misalnya saya ke dapil saya, draftnya yang mana Pak? Ya saya katakan saya sendiri nggak memegang draft itu. Draftnya mana? Nah ini jadi lucu, kita berdebat soal apa ini jadi kan? Ini menurut hemat saya sudah sesat dan cacat prosedur ya, undang-undang ini. Ini tidak pernah saya mengalami ya sejak 2009 saya menjadi anggota Dewan. Nah, menurut Kang Didi kenapa ini tidak? Ya, menurut Kang Didi kenapa sampai ada miskoordinasi seperti ini? Nah itu yang saya sangat sayangkan, dengan alasan yang saya dengar pimpinan dengan alasan mengejar waktu ya, apalagi katanya ada anggota DPR dan staf yang terkena COVID-19. Justru logikanya bukan mempercepat dong, harusnya mempersiapkan diri lebih baik, menunda dulu ya sampai semuanya well informed, dipersiapkan dengan baik, tidak tergesa-gesa, lalu dibagikan ini draftnya baik secara online dengan teknologi bisa, apalagi draft yang dicetakan lebih baik lagi, lalu publik juga bisa melihat bersama-sama, kita bisa berbagi, bisa sharing ke publik sehingga tidak terjadi seperti hari ini yang sangat berbahaya. Ini saya dapat kiriman draft versi 905 halaman, 1035, 812 dan sebagainya. Ini aneh. Jadi saya lihat ini kacau sekali pimpinan Dewan kemarin ya. Ya, kita tangkap poinnya soal acuannya saat ini gimana kalau kita bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja. Saya akan tanyakan ke Bang Supratman. Jadi gini loh, tadi kan seperti yang saya sampaikan, kalau fraksi-fraksi bersungguh-sungguh ikut dalam proses pembahasan, harusnya itu menjadi kontrol, Mbak. Jadi, karena kan semua fraksi punya tim. Jadi, dan apa yang kita putuskan di panja, itu kan tidak boleh melenceng. Kalau seperti saya sekarang, karena saya pimpin dan saya ikuti secara baik dan benar seluruh pembahasan di panja, saya bisa pastikan apa yang ada di panja, kalau berubah itu yang saya harus kontrol. Nah, sayangnya mungkin beberapa kawan-kawan kan ini sering silih berganti ya, jadi juga ini menjadi patokan ya kepada teman-teman ke Mas Didi, nanti juga disampaikan kepada teman-teman fraksinya yang ikut di panja supaya itu bisa aktif dan jangan sering ganti-ganti orang. Nah karena kalau itu ganti-ganti orang, kita kan nggak tahu kualitasnya kepada teman-teman yang ikut hanya untuk memenuhi aspek proseduralnya juga. Jadi mengkritik kawan-kawan yang ada di parlemen juga saya setuju, tetapi juga kita harus lakukan introspeksi ke dalam. Ya, walaupun saya tidak boleh mencampuri itu, tetapi saya juga ingin publik tahu bahwa apa yang terjadi sesungguhnya di dalam perdebatan kita di panja kan tidak seperti gaung yang selama ini diungkapkan, seakan-akan ini semua bermasalah. Padahal jangan-jangan di internal kita yang bermasalah karena tidak ikut serta dan aktif, maupun secara sungguh-sungguh menampilkan BIM yang sesungguhnya itu merupakan sikap fraksi. Karena sampai terakhir saya memimpin dan Demokrat itu semua BIM-nya tetap loh. Nggak ada yang berubah. Dan itu boleh dokumentasinya ada. Nah, itu saya kira ini diskusinya saya kira balik lagi ya. Ini kita kan mengenai RUU ya. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Didi. Tapi juga kita introspeksi juga supaya publiknya itu seimbang. Saya tidak mencampur. Saya kira begini, saya harus jelaskan. Gitu. Saya kira keliru itu ya. Saya kira fraksi Demokrat sangat berdisiplin dari awal
Kalau introspeksi semua saya kira ya. Apakah benar? Ya, setuju. Fraksi lain juga disiplin Setuju benar-benar, jangan semuanya. begitulah. Oke. Hari ini kan kita membahas bagaimana apakah draft yang beredar di mana-mana ini yang mana yang jadi acuan, itu kan yang kita tanyakan. Oke. Dan fraksi Setuju, Demokrat setuju. juga dengan niat baik, walaupun setelah terjadi start prosedur begini dengan niat baik, telah mengirim surat ke pimpinan DPR ya, ke Balik juga menanyakan ini draft yang resmi yang mana, karena kita nggak kuat juga nih pertanyaan dari publik di mana-mana ingin memastikan gitu loh, Oke. memastikan mana draft yang benar, karena nggak bisa dibiarkan oleh DPR apalagi Balik dibiarkan berlama-lama spekulasi yang liar Mas begini Didi, jadi di masyarakat, Mas Didi, gini loh, keresahan kalau makin menjadi kita kan jadi. sama-sama di badan legislasi, Mas Didi, Ya. karena kita bersama-sama. Kan kita punya waktu dan itu sudah menjadi konvensi bahwa Oke. DPR itu punya waktu Ya. 7 hari kerja, Oke. baik berdasarkan Undang-Undang 12, Undang-Undang 15 maupun peraturan tertulis DPR, untuk kita memastikan betul sebelum kita menyerahkan kepada Presiden dengan catatan tidak boleh merubah substansi apa yang kita sudah putuskan di dalam sidang paripurna. Oke, Itu baik. clear. Baik. Oke. Saya mau ke memutuskan yang mana begitu Pak Supratman? Pak Supratman berarti nggak berkoordinasi dengan baik juga dengan pimpinan DPR kemarin, atau Loh, pimpinan yang tidak berkoordinasi dengan baik dengan Pak Supratman. Draft yang mana? Oke, gitu. baik. Kita Saya- ngomong begini tapi antara pimpinan DPR dan pimpinan Balik sendiri Oke. tidak ada Kang koordinasi Didi. yang baik. Oke. Aduh, Baik. ini kan gawat Itu yang sekali, sudah disampaikan oleh Kang bahaya Didi sama sekali Pak Supratman. Saya mau ke Mas Zainal. Mas Zainal, kalau menanggapi soal beberapa draft yang beredar, publik dalam hal ini bisa mempercayai yang mana? Terus kemudian masih ada nggak sih ruang publik untuk menyuarakan aspirasi mereka kalau memang belum terakomodir di Undang-Undang Cipta Kerja ini? Iya, bagi saya sederhana begini. Jadi persis yang saya bilang dari awal, harus dihentikan tuh kebiasaan membangun dengan mistifikasi, bukan membangun dengan transparan. Tadi dikatakan bahwa saya selaku ketua Balik akan memastikan bahwa tidak ada yang berubah. Jadi itu kan membangun seakan-akan bahwa saya ketua Balik, otoritas akan memastikan. Tapi harusnya itu kan dibuktikan dengan transparansi, bukan dibuktikan dengan kata-kata gitu. Itu harus bukan words gitu. Jadi memang harus dilakukan. Yang kedua adalah, kalaupun dikatakan saya akan memastikan bahwa apa yang diubah itu tidak berubah dari kesepakatan, masalahnya adalah bagaimana membuat kita percaya itu dipastikan. Tidak ada satupun parameter yang bisa kita pakai bahwa memang benar tidak ada perubahan dari kepastian itu. Ya. Misalnya satu aja, kok bisa terjadi perubahan 905, lalu kemudian 1028, 1035, 10 sampai kemudian akhirnya jadi 812. Jadi parameternya yang mana tuh? Kita saja ini sebenarnya sedang berspekulasi saja, mengatakan bahwa membandingkan 1035 dengan 812 itu pun menurut saya sudah sangat baik hati, karena 1035 itu keluar sudah 5 hari setelahnya. Jadi kita tidak pernah tahu sebenarnya yang terjadi di 5 Oktober 2020 itu sebenarnya yang mana. Ada nggak perubahan dari situ? Ada nggak kudeta redaksional? Ada nggak yang ditambahkan? Ada nggak yang dihilangkan? Nggak ada yang bisa pastikan. Lalu kemudian disampaikan bahwa percayalah. Itu namanya membangun mistifikasi, bukan membangun yang namanya transparansi. Satu-satunya cara adalah Anda harus mengeluarkan dokumen ya yang memang pasti, dan itu tidak ada. Bagaimana kemudian orang bisa mengatakan parameter bisa diukur, dan jangankan publik, anggota DPR saja tidak dapat. Kenapa anggota DPR harus dapat? Satu, karena yang namanya paripurna, begini, logikanya anggota DPR itu semua sederajat. Jadi nggak bisa tuh logika-logika mengatakan bahwa nanti fraksi aja yang menjelaskan. Nanti ini nggak bisa. Anggota DPR itu 575 itu sederajat karena mereka dipilih dalam satu pemilu yang sama dengan metode pemilihan dapil yang sama. Jadi nggak bisa tuh dikatakan 575 itulah paripurna. Ya, mereka harus bersuara di situ. Oke. Persetujuan harus ada di situ. Karena 575 itulah yang bersetuju dengan presiden. Ya. Nah, maksud saya adalah, jadi nggak bisa tuh dibangun logika-logika begitu. Dan yang terakhir, kalau Anda tadi tanyakan soal Satu hal, tadi ada apa yang bisa dilakukan. Yang bisa Sebentar, dilakukan Pak itu Sulaiman. tentu saja adalah, Pak yang bisa Ucen, dilakukan tentu saja adalah terus melakukan kritisi ini.
ya, karena ini adalah praktik seburuk-buruk praktik, ya. Anda mau pakai standar apa nih? Standar administrasi negara soal good governance tentu berantakan. Anda mau pakai standar apa lagi nih? Asas umum pemerintahan, hancur nih, berantakan. Anda mau pakai apa? Asas soal pembentukan peraturan perundang-undangan, berantakan. Jadi apapun yang kita pakai sebenarnya kita harus bilang ini konsep yang berantakan. Jadi kritisi itu harus ada. Di ujungnya juga catatan-catatan publik akhirnya tetap harus bisa jalan. Dalam artian jangan sampai kemudian seakan-akan menjadi kami boleh melakukan apapun, undang-undang bukan hal yang sakral, boleh ngubah-ubah, lalu kemudian dikatakan kami silahkan cuci piringnya di MK. Saya ingin mengatakan bahwa undang-undang itu harus disajikan dalam bentuk piring yang bersih. Sedikit bukan saja Bang kemudian Supratman. Anda kotori piringnya lalu mengatakan silahkan ke MK, nanti MK akan cuci piring gitu. Sedikit dan singkat. Gini, ada satu hal yang ingin saya klarifikasi dari Bang Ucen ya, terkait dengan soal metode omnibus. Saya heran kalau kemudian sekarang ini omnibus cipta kerja ini menjadi perdebatan. Padahal ini bukan yang pertama loh omnibus kita. Kita omnibus law pertama itu di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 itu omnibus loh. Tapi kita mungkin kawan-kawan tidak menyadari itu. Nah, tapi sekarang metodenya dipersoalkan sementara yang perpunya itu tidak pernah diungkit. Baik. Nah, kalau saya mau jawab ini nih. Saya mau jawab ini nih. Kalau yang dimaksud omnibus itu dalam konteks standar bahwa satu undang-undang mengubah beberapa undang-undang, kita udah banyak gitu. Baik, Pak Supratman. Tapi kalau spesifik satu model yang kemudian 79 ambrek-abrekan kayak begini itu belum pernah ada. Jadi jangan karena undang-undang OJK aja membatalkan beberapa pasal tuh dalam undang-undang lain. Nanti kalau ada kesempatan kita lanjut lagi ya, karena waktunya sudah sangat ini. Bang Didi, kalau maaf waktu kita terbatas, waktu kita sudah habis, Bang Didi. Kalau kata Pak Supratman, fraksi-fraksi yang mendukung ini disiplin dan sebagainya, seharusnya kalau disiplin itu mengetahui prosedur. Baik, tadi kita sudah bahas mengenai hal itu, Bang Didi ya. Terima kasih. Yang ada sehingga tidak terjadi draft-draft yang tidak sampai ke paripurna. Mengetahui prosedur itu ya, berarti ya. Prosedur, tapi dibiarkan draft itu. Bapak-bapak, waktu kami sangat terbatas. Kami izin nanti bila ada perkembangan terbaru, bila ada waktu lagi kita akan berdiskusi lagi. Sekali lagi terima kasih Bang Supratman, Kang Didi terima kasih, Mas Zainal juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan jeda terlebih dahulu, nanti kami akan